Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat pada Rabu tanggal 18 bulan 11 tahun 2020 kedatangan tamu istimewa dari Direktorat Penerangan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tamu yang hadir tersebut adalah Kasubdit Penerangan Haji Dasman dan rombongan dalam rangka pembinaan penyuluh agama Islam di daerah tersebut. Kasubdit Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Haji Dasman dalam arahannya pada acara pembinaan penyuluh agama Islam menyampaikan, penyuluh agama adalah jabatan yang mulia sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang mewakili Kementerian Agama. Penyuluh agama memiliki peran utama untuk mengurus kemaslahatan umat dan bangsa ini. Pada kesempatan itu juga Haji Dasman mengajak seluruh penyuluh agama Islam baik fungsional maupun non-PNS agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sementara itu Kasih Pengembangan PAI Direktorat Penerangan Kementerian Agama Republik Indonesia Haji Amirullah sebagai pemateri dalam acara pembinaan tersebut mengingatkan agar penyuluh agama di lapangan dapat mengedepankan identitas diri sebagai penyuluh. Di pengembangan PAI Haji Amirullah juga mengajak agar penyuluh agama bisa berpartisipasi untuk keselamatan bangsa dan negara ini. Ia menyampaikan penyuluh penting untuk agama dan juga penting untuk negara. Dalam sambutannya, Haji Abram Munanda memaparkan potensi penyuluh agama Islam yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan yang berjuluk Negeri Sejuta Pesona tersebut. Selain itu juga ia memaparkan sebagai program dan terobosan yang sudah dan akan dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan ke depannya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan memiliki penyuluh fungsional sebanyak 13 orang dan non-PNS 120 orang. Ketika nuzul Quran, para penyuluh semuanya menjadi ustadz, menjadi penceramah tentang wahyu Allah. Wahyu Allah itu adalah literasi. Sementara kita tidak menerapkan budaya literasi. Nah, kita harapkan nanti penyuluh juga gemar menulis, ya, mempublikasikan, mengekspos kegiatan-kegiatannya. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Kalau kawan-kawan penyuluh non-PNS, kita juga memaklumi dengan banyak keterbatasan. Tetap dengan apa yang ada pada kita, mari kita tingkatkan lagi untuk hal-hal lain yang lebih bagus lagi, merambah hal-hal yang tidak tersentuh oleh dunia dakwah. Ibu semua berniat betul untuk bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu semua di sini. Itu memang sudah niat kami, jadi bukan kami menyempatkan waktu, tidak. Niat kami dari Jakarta memang sudah betul-betul ikhlas untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua. Untuk itu terimalah salam silaturahmi kami, Kasubdit Penyuluh Agama Islam, seluruh jajaran teman-teman pemangku tugas lainnya di Subdit Penyuluh Agama Islam. Tidak semua orang bisa menduduki jabatan ini Bapak Ibu, karena ini Bapak Ibu sudah digariskan oleh Allah untuk memangku tugas. Banyak usaha, banyak upaya yang kita lakukan di Kementerian Agama untuk senantiasa menjaga keagungan dari para penyuluh agama Islam. Saya tadi diceritakan oleh Pak Kepala, terima kasih atas upaya terobosan-terobosan untuk selalu meng-brand penyuluh. Kami di penyuluh agama Islam, Subdit Penyuluh Agama Islam hanya 3 kepala subdit, 3 kepala seksi, 1 kepala subdit, 5 orang semuanya Pak di subdit itu. Bapak bisa bayangkan kami menangani tugas begitu berat. Ada 50.000 tenaga penyuluh agama Islam yang ada di seluruh Indonesia. 55.000 diantaranya fungsional dan 45.000 adalah para penyuluh kami yang non-PNS. Bapak Ibu, ya tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Kepala, medan tugas kita sangat luas dan tidak terbatas, jauh dibandingkan medan tugas teman-teman kita yang barangkali memangku tugas fungsional lain, katakanlah penghulu. Kita punya tugas yang sangat luas dan sangat tidak terbatas, dari mulai anak-anak sampai, kalau ada kata barangkali bahasa kelakarnya, dari anak lahir sampai itu meninggal, itu menjadi tanggung jawab kita. Butir-butir kegiatan itulah yang menjadi perhatian Bapak. Jangan sampai diantara itu ada yang kosong, karena itu sangat bermanfaat untuk menunjang tugas-tugas Bapak terkait dengan usul kenaikan pangkatnya. Ukurannya dari situ semua. Nah, kita sengaja mengangkat ke depan ini, mengangkat dakwah via medsos ini memang menjadi kewajiban, sudah keharusan kita kali Pak, ya.
angka kredit yang kita berikan itu cukup besar di situ. Ada dua, yang pertama itu yang dakwah via medsos yang cukup besar, dan yang kedua adalah Bapak berinovasi, Bapak Ibu berinovasi membentuk kelompok-kelompok binaan yang baru. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala, kelompok binaan yang mana tidak bermain di tataran yang datar-datar saja, masjid, musola, majelis taklim. Kita merambah pada kelompok-kelompok lain yang betul-betul membutuhkan kehadiran kita. Kita rangkul mereka, kita data sedemikian rupa apa yang kita dibutuhkan oleh mereka, kita advokasi, kita bantu mereka. Ini menjadi poin yang paling tinggi juga. Silahkan Bapak Ibu nanti yang sudah kami berikan itu sama-sama dicermati, tapi memang belum turun ya. Detailnya nanti akan disampaikan dan secara resmi nanti akan kami sampaikan ke Pak Kepala. Regulasi itu, Permenpan itu berikut dengan turunannya, Perdijen dan KMA tentang turunan itu secara detail ya. Jika nanti dalam Bapak ada poin-poin yang ada, misalkan kami melakukan tugas-tugas tapi belum tertuang di dalam butir-butir yang sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu, karena itu butir yang kami sampaikan ke Permenpan, silahkan sampaikan langsung kepada kami. Nanti ada turunannya di KMA dan dilanjutkan dengan peraturan Dirjen. Terima kasih Bapak masih istiqomah menjadi bagian dari Kementerian Agama, menjadi penyuluh agama Islam non PNS. Apresiasi saya. Ya, teruslah melakukan dakwah melalui bersama kami Pak, karena ini legal. Insya Allah tadi sudah disampaikan Pak Kepala, penyuluh agama Islam itu penyuluh yang NKRI, dai yang NKRI. Banyak sekali, ada beberapa hal saja terkait informasi yang bisa kita sampaikan. Insya Allah di bulan Desember Permenpan penyuluh agama yang dibuat yang PNS akan segera diundangkan, karena ini sudah tahap harmonisasi setelah proses panjang. Info baiknya, penyuluh agama sampai ke jenjang ahli utama itu golongan 4D dan 4E, pensiunnya 65 tahun. Info yang agak kurang bagusnya, kita menghapus penyuluh terampil. Masih ada penyuluh terampil di sini? Tidak ada ya? Iya. Tapi jadi kita mulai dari ahli pertama, penyuluh terampil kita hapus, tapi kita kasih waktu 5 tahun untuk penyesuaian. Dia harus menyelesaikan S1-nya, nanti sampai ke ahli pertama 3A. Hal-hal lain, butir-butir kegiatan banyak sekali berubah, karena memang lagi-lagi Menpan minta semua butir-butir kegiatan penyuluh itu berorientasi pada output, pada hasil. Jadi begitulah kira-kira yang selalu diminta ketika kita pakai uang negara, maka yang ditanya adalah apa outputnya. Jadi kalau kehadiran penyuluh ini apalagi yang non PNS tadi disebut Pak Kasubdit 540 miliar, 1 juta kali 45.000 orang seluruh Indonesia dikali 12, ada 540 miliar. Yang ditanya adalah outputnya. Uang 540 miliar ini, uang negara ini jadi apa? Kalau sering kita sebut, kalau ini dibuat jalan tol misalnya udah berapa ratus kilometer, kalau ini dibuat gedung, ini gedungnya udah berapa tingkat. Nah, 540 miliar yang dibayar buat penyuluh non PNS ini outputnya apa? Pertanyaannya adalah kenapa penyuluh agama menjadi penting? Kenapa negara harus terus menyiapkan anggaran? Nah, saya kira ini juga sama-sama kita buktikan semua penyuluh agama, bahwa penyuluh agama ini penting
dan hadir di negara ini. Penting buat agama dan negara ini. Nah, dua tadi, jadi penyuluh agama ini menyampaikan pesan-pesan agama, juga pesan-pesan pembangunan melalui bahasa agama. Bahkan dalam definisi yang sedang kita kembangkan ini, bukan saja menyampaikan pesan, tapi merubah masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, transfer ilmu pengetahuan, agar masyarakat lebih, apa istilahnya ya, melakukan perubahan pada masyarakat. Saya kira harus kita punya garis pembeda yang jelas, mana dai, mana ustadz, mana penyuluh agama. Pak Kemenak bilang tadi, dai, ustadz itu tidak dibayar sama negara. Bedanya penyuluh agama yang punya tugas mirip tapi dibayar oleh negara. Kalau terus kinerja kita tidak melebihi para dai dan ustadz itu, negara buat apa bayar kita? Saya penyuluh agama, ada lembaga pemasyarakatan 300, napinya tidak bisa baca Quran. Karena saya turun sama-sama ke sana penyuluh agama, sekarang 300 napi semuanya bisa baca Al-Quran. Itu yang saya bilang, outputnya terukur. Itu yang saya bilang, outputnya jelas. Masyarakat pesisir di sana tidak bisa wudhu dan sholat yang baik. Saya penyuluh agama, saya hadir ke sana, masyarakat saya ajarkan bagaimana wudhu yang baik, bagaimana sholat yang baik. Sekian kakak masyarakat pesisir sekarang sholat dan wudhunya sudah baik. Itu outputnya terukur. Nah, hasilnya menjadi tidak signifikan karena masyarakat tidak kenal penyuluh agama. Nah, saya kira ini saya nggak tahu nanti kita buat kode etik atau apa ya kan, sehingga masyarakat penyuluh agama tampil di masyarakat wajib identitas penyuluh agamanya itu ditampilkan, atau barangkali harus punya seragam yang sama. Saya kira itu juga problem. Kita pusat sampai saat ini belum bisa menganggarkan seragam penyuluh agama, tapi saya kira ya harus kita mulai lah. Masa kalah sama Hansip, kira-kira gitu ya. Hansip itu seragam semua. Nah, kira itu 7% apa tadi Pak Kepala bilang itu penyuluh agama main di zona aman. 97% penyuluh agama itu hanya main di masjid dan majelis taklim. Padahal ada lapas, ada pelacuran, ada anak-anak jalanan, ada masyarakat pesisir, ada banyak sekali komunitas pasar dan lain-lain. Kalau sudah ada majelis taklim di samping rumah, udah ini aja binaan saya, selesai tugas saya jadi penyuluh agama. Itu 97% penyuluh agama, hasil survei kemarin main di zona aman. Sekarang siapa yang banyak like dan subscribe-nya, dia yang diikuti masyarakat. Kalau terus penyuluh agama tidak hadir di media sosial, maka media sosial akan diisi oleh yang belum tentu misalnya punya kapasitas keagamaan dan kebangsaan yang baik. Saya kira ya penyuluh agama ada 50.000, satu orang saja bikin video kreatif tentang dakwah misalnya, video kreatif tentang penyuluhan. Berarti kalau satu orang satu video, itu akan ada 50.000 video penyuluhan kreatif di YouTube. Apalagi di tengah COVID, 8 kali harus yang non PNS 8 kali harus menyampaikan laporan, terus dirubah menjadi pembuatan video-video konten-konten dakwah kreatif misalnya. 8 kali 45.000, berapa konten video kreatif di YouTube kita? Ya, zaman sudah berubah. Hari ini kita ada pada era globalisasi 4.0, semuanya sudah serba digital dan lain-lain. Ya, saya kira penyuluh agama juga harus mengupgrade dirinya ke arah sana. Kalau tidak, karena lagi-lagi kalau kita mampu meyakinkan bahwa penyuluh agama ini penting dan hadir di negara ini,
saya yakin kesejahteraan itu akan mengikut. Kesejahteraan itu pasti akan terpenuhi.